Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Joachim Simamora, dosen pada program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja ke dalam perguruan tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Analisa Sistem Tenaga yang dimana berisi tentang pemodelan sistem tenaga listrik, besaran per unit, diagram admintansi, diagram impedansi, analisa aliran daya, perhitungan hubung singkat simetri dan tidak simetri, dan yang terakhir akan membahas tentang kestabilan transient. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada RPS yang telah saya lampirkan pada laman sister. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, apakah siap untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini? Siap. Terima kasih ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, ya, pertemuan kelima untuk mata kuliah Analisa Sistem Tenaga. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing agar kuliah berjalan lancar dan kita semua dapat menerima manfaat dari kegiatan ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi sebelum masuk ke perkuliahan atau perkuliahan ini, saya akan berpresensi dulu ya untuk memastikan kehadiran dari mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah. Ya. Glory, Anggur, ada Pak Biogerita, Musdalifah, Sylvia, Tia Enola, Aditya Nugroho, Alfredo Kaban, Mustafa, Rizky Syafrin, yang semua hadir. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang aplikasi impedansi. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang coordinate system, ya. Jadi ada yang masih ingat apa itu coordinate system dari teman-teman sekalian? Ini Pak, suatu gaya perhitungan yang bermanfaat dalam analisa sistem tenaga listrik. Penyadaran ini juga Pak menyebabkan saluran transmisi, beberapa trafo dan juga generator. Nah, untuk penyadaran perhitungan ini dapat dinyatakan dalam suatu nilai, contohnya daya, tegangan, arus, impedansi maupun admintansi yang disatukan atau dibuat dalam satuan unit. Referensi. Sekian. Terima kasih. Jadi apa itu sebenarnya admintansi dan apa tujuannya dalam analisa tenaga? Nah, jadi admintansi itu nanti berperan penting untuk proses perhitungan aliran daya. Nah, lalu untuk contoh real, ini adalah sistem tenaga listrik di Jawa, Madura, dan Bali. Ya, jadi kalau Jawa, Madura, Bali sekarang itu sudah interkoneksi, ya, bisa. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian admintansi dan impedansi. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang persamaan umum admintansi dan impedansi. Lalu nanti akan ada beberapa contoh soal yang kita selesaikan baik secara individu maupun grup. Dan nanti juga akan saya bantu dalam proses penyelesaian dari metode atau soal-soal terjadi. Nah, berikutnya siapa yang pembelajaran, ya. Jadi untuk admintansi, ya. Jadi nanti dari sebuah sistem tenaga sederhana atau sinyal diagram kita akan merubah atau mengkonversi ke dalam bentuk diagram admintansi dan diagram impedansi, ya. Lalu setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharuskan mampu menghitung admintansi tiap bus, ya, dari sistem tenaga sederhana. Nanti akan ada sinyal diagramnya. Lalu mampu menghitung impedansi tiap saluran bus. Nah, berikutnya yang ketiga adalah seperti yang saya katakan tadi, ya, tujuan dari admintansi ini adalah untuk membantu perhitungan aliran daya. Ya, jadi nanti setelah PU minggu lalu kita masuk ke admintansi, lalu kita masuk ke aliran daya. Jadi semua berkesinambungan, ya, PU, admintansi depan. Ya. Nah, lalu ini ada pendekatan model strategi dan metode pembelajaran. Ya, jadi untuk pendekatannya
Netherlands. Jadi perkuliahan ini berpusat di kalian, di mahasiswanya, bukan di saya. Jadi yang aktif di kelas ini itu mahasiswa, saya hanya sebagai media membahas problem atau soal-soal yang ada, kita pecahkan bersama. Lalu ada strategi, ada grup individual learning, lalu ada metode ceramah, ya saya akan memberikan materi dulu, lalu kita akan berdiskusi, lalu ada kolaborasi. Nah, lalu rencana asesmen ya, jadi nanti seperti yang saya katakan tadi ada dua penugasan. Yang pertama itu adalah penugasan objektif atau penugasan individu ya. Jadi ini penilaian capaian pengetahuan dengan menggunakan tes objektif. Nanti di sini saya akan meminta kalian itu untuk menghitung persamaan node voltage dari sistem tenaga listrik sederhana. Ya. Lalu yang kedua ada penugasan kelompok. Nanti akan saya minta untuk dibagi menjadi 4 kelompok. Lalu nanti dari kelompok saya minta untuk menentukan matriks admintansi dan menentukan nilai elemen matriks admintansi dari sebuah sistem tenaga listrik sederhana. Ya. Pertanyaan? Oke, belum ada ya. Jadi kita lanjut untuk jadi untuk perkuliahan kita hari ini, yang pertama itu adalah matriks admintansi atau YBAS, yang kedua adalah matriks impedansi atau YBAS, lalu ada persamaan pengajar daya ya. Saya katakan tadi yang di awal, persamaan atau matriks admintansi ini tujuannya adalah untuk membentuk atau mendukung perhitungan agar daya ya. Lalu berikutnya ada asesmen seperti yang saya sampaikan di awal, ada asesmen individu dan kelompok. Lalu berikutnya ada tugas rumah. Ya. Kita bahas tentang admintansi. Ini ada gambaran kalian yang matematis dari sistem listrik. Ya. Jadi kamu bisa lihat di slide. Ya, ini ada sistem tenaga listrik. Ya. Mulai dari pembangkit, baru dia tertransmisi, lalu ke distribusi primer dan distribusi sekunder. Nah, di pembangkit admintansi, ya, jadi pada sisi adalah perbandingan fase tegangan dan fase arus pada suatu aliran tutup dua dan adanya sinyal masukan gelombang sinusoidal dalam keadaan seimbang ataupun mantap atau tunak atau sering disebut steady state. Ya, sementara admintansi itu merupakan kebalikan dari impedansi. Ya. Jadi kalau dalam persamaan Y itu adalah 1/Z. Ya. Lalu berikutnya impedansi dapat dihubungkan seri atau paralel seperti halnya pada resistansi. Nah, inilah untuk persamaan ya. Jadi kalau bisa lihat persamaan impedansi. Impedansi itu adalah Z sama dengan V dibagi I atau tegangan dibagi arus dalam satuan ohm. Ya. Nah, untuk impedansi ini nanti bilangannya dalam bentuk bilangan kompleks ini itu adalah komponen dari impedansi. Lalu ada admintansi. Ya, admintansi itu adalah seperti yang di awal tadi adalah kebalikan dari impedansi. Maka Y sama dengan 1/V. Y sama dengan I per V. Ya, atau dalam bentuk lain Y sama dengan 1/Z. Nah, Y itu juga dalam bentuk bilangan kompleks. Y sama dengan G ditambah dengan JB. G itu adalah kondukansi, sementara B adalah suseptansi. Ya, itu untuk persamaan untuk impedansi dan admintansi. Jadi untuk materi hari ini itu hanya menggunakan persamaan ini aja. Ya, Y sama dengan 1/Z atau 1 per impedansi dan Z sama dengan V per I. Itu yang harus kita pahami. Ya. Jadi nanti kalau sudah paham ini, nanti kita bisa membentuk matriks admintansinya nanti. Ya. Nah, kita langsung ke bentuk 14. Nah, jadi sistem ini terdiri dari 14 ya, di mana bus 1 terhubung dengan bus 2 dan bus 3, bus 2 terhubung dengan bus 1 dan bus 3, bus 3 terhubung ke bus 1 dan 2, sementara bus 4 adalah terhubung dengan bus 3. Ya, jadi kamu lihat di situ bus 1, bus 2 dan bus 4 itu ada bulatan, itu menandakan adalah generator ya, yang bangkit. Lalu bus 3 itu adalah sebagai bus beban. Ya, jadi ada 3 pembangkit dan 1 bus beban. Nah, lihat untuk diagram admintansinya ya. Jadi di sini bentuk salurannya sudah dikonversi ke bentuk nilai Y ya. Dan ini sudah dalam bentuk Y
I, bukan Z ya. Nanti kalau diketahui di soal itu bentuknya Z, maka harus konversi dulu ke bentuk admintansi dengan menggunakan persamaan tadi. Y sama dengan 1 per Z ya. Nah, kemudian di sini bentuk rangkaiannya sama seperti tadi, cuman di sini sudah ada admintansi tekanan ya, ketanakan. Jadi admintansi Y10 ya, jadi setiap bus nanti akan ada admintansi yang diketanakan. Jadi nanti di soal itu bisa ada, bisa nggak ada. Nah, jadi kalau dia ada, berarti nilai 0. Kalau ada nanti pasti akan disebutkan berapa nilai. Oke. Nah, sebelum kita membentuk matriks admintansi ya, kita harus tahu dulu persamaan arus pada tiap-tiap bus ya. Jadi kamu lihat bus 1 terhubung ke bus 2 dan bus 3 ya. Jadi nanti persamaan arusnya adalah 1 itu sama dengan V1 dikali Y10 ditambah, nah ini terhubung ke bus 2, maka sini akan ada pengurangan V1 dikurang V2 dikali Y12 ditambah V1 kurang V2 dikali Y13. Lalu di sini ditambah terhubung dengan bus 2 dan bus 3 sama seperti bus 1 tadi, maka V2 ya, I2 sama dengan V2 tambah V2 dikurang V1 dikali Y12 ditambah V2 dikurang V3 dikali Y23 ya, tambah 0 ya. Lalu untuk berikutnya ada I3. I3 sama dengan V3 kurang V1 kali Y13 tambah kurang V4 kali Y34 tambah 0. 0 Y14 0 Y23 ya, karena dia tidak terhubung. Lalu di sini ada V4 ya, Y40 kali Y40 ditambah V4 kurang V3 dikali dengan Y34 ya. Jadi di sini dibentuk dulu persamaan voltasenya sebelum kita membentuk matriks. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak, saya kita lanjut. Nah, dari sini dikelompokkan lagi ya, dikelompokkan lagi. Lihat di sini, bisa 1 2 dikurang V2 1 2 tambah V1 Y13 dikurang V3 ya. Lalu nanti di sini kamu dekatkan dia V1 lalu dikurang V2 Y12 kurang V3 Y13 ya. Begitu seterusnya nanti sampai Y4. Ini nanti tidak dapat seperti yang di slide ini ya, bentuk dari masing-masing arusnya yang sudah dikelompokkan ke tegangannya ya. Nah, lalu dari sini kita akan membentuk matriks Y. Jadi nanti ini adalah Y11 ya, lalu nanti ini adalah Y12, lalu nanti yang ini adalah Y13 ya kan? Nah, jadi nanti persamaan arusnya untuk I1 itu adalah Y11 ini kan 1 dikali Y11 ditambah Y12 ya dikali V2 ditambah Y13 dikali V3 ditambah dengan 0 V4 ya kan. Lalu nanti untuk, jadi perlu kamu ingat bahwa nilai Y11 ini itu adalah sama dengan Y10 tambah Y12 tambah Y13. Lalu untuk Y12 itu adalah min Y12 ya. Lalu untuk yang ini arus itu adalah admintansi dikali tegangan. Jadi sudah terkelompok semua V1, V2, V3 dan V4. Nah, jadi dari persamaan arus ini kita sudah bisa membentuk matriks ya, matriks persamaan arusnya. Jadi lihat di sini, ini adalah matriksnya. Jadi ada matriks arus, ada matriks
substansi dan ada matriks tegangan. Jadi nanti Y1 sama dengan Y11 kali V1 tambah Y12 kali V2 tambah Y13 kali V3 tambah Y4 kali V4. Jadi masing-masing nilai matriks ini itu nanti akan ada nilainya. Itu yang kamu hitung nanti dalam asesmen. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Nah, jadi setelah dipartisi atau dipisah, jadi inilah bentuk matriksnya ya. Seperti saya katakan tadi, dibas sama dengan dibas dikalikan dengan bebas. Jadi ada bas arus, ada bas tegangan, ada bebas. Jadi nanti di sini ini adalah arus masuk bas, ini tegangannya ini adalah matriks. Ya, jadi ibas sama dengan bebas dikalikan dengan bebas. Oke. Jadi kalau dalam bentuk impedansi kan di sini kita harus punya persamaan. Ya, jadi di sini kalau bisa lihat Y11 itu sama dengan Y10 tambah Y12 tambah Y13. Lalu Y12 itu sama dengan Y21 sama dengan Y12. Lalu Y4 sama dengan Y4 sama dengan 0 dan Y24 sama dengan Y42 sama dengan 0. Jadi elemen diagonal ini ya, itu namanya elemen diagonal ya, Y11, Y22, Y23, Y24. Itu yang garis kiri. Lalu ada elemen of diagonal atau UDG. Ya, lalu ada elemen of diagonal yang lebih baik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk penentuan matriks Z bus ya, atau impedansinya dibandingkan aja. Ya, jadi kan Z sama dengan 1 per Y. Ya kan? Sorry. Y bentuk lain, bentuknya itu sama dengan Z inverse, ya kan? Y sama dengan 1. Ini sama dengan Y tambah min 1 inverse, ya. Nah, jadi nanti untuk menentukan Z busnya, jika diketahui Y bus, itu adalah Z bus sama dengan Y inverse. Ya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita sudah selesai untuk teori, ya, untuk teori administrasi dan impedansi. Ya, sekarang kita masuk ke asesmen individu dan kelompok. Ya. Nah, jadi kita lihat di slide ini ada sistem PLT sederhana 15. Ya. Ada berapa pembangkit di sini? Pembangkit. 2 pembangkit dan 3 bus pembangkit. Nah, jadi seperti di soal ya, diketahui itu adalah data saluran. Ini salurannya dalam bentuk impedansi atau admitansi? Ya, impedansi. Kenapa impedansi? Kan rumus impedansi tadi kan dia Z sama dengan R ditambah apa lebih kurang itu ZX, makanya ya benar ya. Jadi kita tahu ini adalah saluran impedansi. Ya. Jadi yang diketahui di sini itu adalah nilai dari resistansi dan reaktansi. Yang R tambah ZX, maka ini adalah impedansi. Nah, kamu bisa lihat masing-masing nilai impedansi salurannya ya. Bus mana yang terhubung nanti kalau bisa lihat di salurannya. Lalu ada data bus ya. Data bus ini nanti akan menginformasikan berapa nilai tegangan tiap bus. Oke.
terhubung isi 5. Ya kan? Sudah. Terus 1. 3 itu di terhubungannya 2, 3, 5. Sudah. satunya Satu empat lah. Jadi nanti enggak, awalnya kita dulu beli Ini tadi kan negatif kan? diskusi kelompoknya sudah habis. Nah, sekarang kita akan menampilkan matriks yang sudah kalian diskusikan tiap kelompok tadi. Nah, untuk kelompok 1 silakan untuk menampilkan hasil diskusinya, lalu hitung berapa nilai dari Y21. Untuk kelompok 1 dipersilakan ke depan. Yang pertama kita buat dulu busnya dalam bentuk matriks itu, yang dimana busnya itu Y11. Selanjutnya bus keempat terhubung terhadap bus 1, terhubung terhadap bus 2, tidak. Jadi kita hitung nilai Y12 dengan cara Y12 itu sama dengan negatif Y12. Akmitansinya adalah Y12 dibagi 1 per Y12. Y12 itu adalah seperti yang di soal. Ya, jadi di sini 1 dibagi 0,2 ditambah 0,4J. Ya, koreksi sedikit ya, 0,4J. Nah, hasilnya adalah 0,58 dikurangi 2,35J. Ya. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 4, silakan itu untuk Y14. Jet 14. Maka dari data impedansinya sama dengan Y sama dengan 1 per dari 14 0,15 ditambah 0,6J. Maka dari penentuan nilai dari elemen matriksnya, kamu harus tahu dulu isi dari elemen matriks ini apa. Ya, jadi kalau Y11 berarti nanti di sini dia ada Y11 sama dengan Y12 tambah Y14 tambah 5. Sedangkan untuk Y12 itu sama dengan min Y12 ya. Nah, jadi untuk elemen matriks diagonal ini itu nanti perhitungannya akan berbeda dengan off diagonal. Oke, untuk yang pertama, untuk penentuan arti 1 Dori, silakan. Ini itu pada bus 1, itu nilai dari bus 1-nya itu juga dihitung, makanya dibuat X1 Y10. F2 V1 dikurangi V2 dalam kurung Y12 ini itu
hubungan antara bus 1 dengan bus 2 yaitu 0, Y12, Y14 sama Y15 itu ada pada makanya di sini tuh ada P4, P3, P1. Nah untuk yang ini tuh busnya sendiri, itu untuk bus 2 itu sendiri. Kemudian ini untuk yang bus keempat. Kemudian ini yang terhubung ke bus 3. Kemudian ini yang terhubung ke bus 1. Nah ini tetap diturunkan, ini tetap. Kemudian ini dikeluarkan atau dikalikan menjadi hasilnya video. Mungkin sudah semua bisa ya untuk menentukan persamaan model voltage pada tiap-tiap bus dari sistem tenaga listrik sederhana. Jadi tadi sudah kita mengerjakan secara individu bagaimana cara menentukan persamaan arus P1, P2. Kita lanjut. Jadi sebenarnya kenapa kita harus belajar admitansi? Ya, jadi admitansi ini nanti akan diperlukan dalam perhitungan aliran daya. Ya. Nah, jadi untuk persamaan awal aliran daya itu adalah aliran daya masuk sama dengan aliran daya keluar bus. Jadi nanti tambah di situ P-in tambah J-in sama dengan P-out tambah J-out. Ya, di mana P itu daya aktif, itu daya reaktif. Nah, lalu nanti untuk kamu tentukan dari kedalaman bus tersebut, tentukanlah matriks admitansi dari sistem tenaga tersebut. Ya. Minggu depan dikumpul sebelum perkuliahan dimulai. Semua materi sudah tersampaikan, ya. Tugas individu dan tugas kelompok juga sudah diselesaikan dengan baik. Jadi sebelum kita selesai pertemuan kita hari ini, saya menyampaikan kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Ya. Jadi kita telah membahas bagaimana kita dapat mengubah sinyal diagram ke bentuk diagram admitansi, lalu kita dapat menghitung atau menentukan persamaan dari persamaan model voltage atau arus dari tiap bus, lalu kita bisa menentukan bentuk matriks ya dari bentuk arus tersebut, di mana I sama dengan I bus sama dengan I bus dengan P bus. Jadi nanti dari persamaan arus. Minggu depan kita akan masuk ke perhitungan aliran daya, ya. Kita tahu dari metode, minggu depan kita akan membahas metode, yaitu metode fasilitator. Ya, jadi tugasnya dipersiapkan dengan baik nanti agar untuk perhitungan aliran daya fasilitator, teman-teman semua dapat mengikuti dan memahami semua persamaan aliran daya tersebut. Oke, sebelum kita pulang dari kampus ini, ada nanti kita berdoa untuk masing-masing yang kita ada quotes yang saya titip untuk hari ini, ya. Masa depan